Sorotan lain, Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meragukan bukti kerugian negara atas pengadaan Chromebook yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Nadiem bilang program itu justru menghemat pengeluaran negara. Nadiem berpelukan dengan sejumlah karyawan Gojek saat membacakan nota pembelaan. Nadiem menyebut pengadaan Chromebook saat ia menjabat sebagai menteri telah menghemat belanja negara hingga 3,9 triliun rupiah. Menurutnya, angka itu jauh dari nilai kerugian negara yang disampaikan jaksa dalam tuntutan, yakni 1,98 triliun rupiah. Ia juga membantah viralnya narasi pembuatan WhatsApp Group yang disebut-sebut membahas tentang pengadaan laptop dan juga Chromebook sebelum dirinya resmi dilantik sebagai menteri. Kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal? Narasi WhatsApp Group disebarkan sebagai bukti niat jahat saya. Selama berbulan-bulan hoax ini disebarkan, tidak ada satupun perbincangan WA Group sebelum saya menjadi menteri mengenai pengadaan laptop maupun Chromebook, tetapi terlanjur viral. Orang-orang yang tadinya tidak percaya saya korupsi mulai mempertanyakan kejujuran saya. Sidang pembacaan nota pembelaan Nadiem Makarim diwarnai insiden mati lampu, Saudara. Hakim pun menskor sidang yang gelap gulita ini. Tolong IT, ada IT. Tidak lama berselang, aliran listrik kembali normal dan diikuti sorak dari pendukung Nadiem Makarim. Sebelumnya, Saudara, pada 13 Mei lalu, usai sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menegaskan ketidakmungkinan proyek pengadaan yang bernilai lebih dari 9 triliun rupiah berjalan tanpa adanya keterlibatan menteri. Roy pun pastikan tim jaksa melakukan tugas secara profesional dan menyadari adanya tanggung jawab moral maupun spiritual atas proses hukum yang dijalankan. Undang-Undang Keuangan Negara maupun turunnya termasuk dalam Perpres pengadaan barang jasa, menteri itu selaku pengguna anggaran, dia bertanggung jawab terhadap anggaran. Ini anggaran tidak kecil 9 triliun lebih yang dikelola seperti itu. Barang mustahil kalau menteri hanya menyalahkan bawahannya sekelas Popi. Kalau Popi yang bertanggung jawab, kenapa Popi dipecatnya? Kami, tim teman-teman saya dalam melaksanakan tugas ini berdasarkan profesional, berdasarkan tugas kami, dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Itu